Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas salah satu materi sejarah penting, yaitu Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di video ini kami sudah menyiapkan 3 pertanyaan yang akan dibahas. Saya Resti akan bertugas membacakan pertanyaannya dan teman saya Karima akan membantu menjelaskan jawabannya. Yuk langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah apa perbedaan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin? Silahkan Mbak Karima. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan yang telah disediakan. Langsung saja ya. Apa sih perbedaan Islam pada periode Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin? Bayangkan, 2 fase penting dalam sejarah Islam. 1. Saat Nabi Muhammad masih hidup, dan 1 lagi saat para sahabat terbaiknya memimpin. Keduanya luar biasa, tapi cara umat dipandu itu berbeda-beda. Masa Rasulullah SAW, di masa ini Islam berada langsung di bawah bimbingan wahyu dari Allah. Kalau ada masalah, langsung turun ayat. Nah, Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin, tapi juga sumber hukum, guru, dan panutan utama. Misalnya, ketika sahabat bingung soal benang putih dan hitam. Nah, dalam ayat puasa, Rasul menjelaskan maksudnya adalah waktu fajar dan malam, bukan kok benang sungguhan. Semua hal yang dijelaskan oleh Rasulullah langsung. Nah, ketika masa Khulafaur Rasyidin, setelah Rasulullah wafat, wahyu tidak turun lagi. Maka umat dipimpin oleh para khalifah yang mengandalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, serta menggunakan ijtihad ketika menghadapi masalah baru. Abu Bakar As-Siddiq memutuskan memerangi orang-orang murtad dan nabi palsu, walaupun hal itu belum pernah dilakukan oleh semasa Rasulullah. Terus masa Umar bin Khattab, ia menunda pembagian zakat kepada mu'alaf karena menurutnya umat sudah cukup kuat dan stabil. Terus ketika masa Utsman bin Affan, mengambil langkah besar dengan menggandakan dan menyeragamkan mushaf Al-Quran supaya tidak ada perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam yang makin luas. Ini penting banget karena bisa mencegah perpecahan. Ketika Ali bin Abi Thalib memimpin di masa penuh fitnah dan konflik internal, Ali tetap berpegang pada prinsip keadilan meskipun harus menghadapi pemberontakan dan perang saudara seperti perang Jamal dan perang Siffin. Ali menunjukkan bagaimana Islam tetap dijalankan meskipun kondisi politik tidak stabil. Jadi kesimpulannya, kalau masa Rasulullah itu ibarat belajar langsung dari guru utama dengan wahyu sebagai petunjuk, maka masa Khulafaur Rasyidin adalah masa-masa sahabat terbaik menjaga ajaran itu dengan ilmu, musyawarah, dan ijtihad. Mereka memastikan Islam tetap hidup dan berkembang walaupun Rasul sudah tiada. Untuk jawaban dari soal yang selanjutnya, bagaimana umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte? Nah, ketika masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam bersatu dalam satu akidah dan syariat. Bila terjadi perbedaan, mereka merujuk langsung kepada Nabi. Namun, setelah wafatnya beliau, perselisihan muncul, terutama setelah terbunuhnya Utsman bin Affan.
Peristiwa ini memicu konflik politik antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian berujung pada Perang Jamal dan Perang Siffin. Dari konflik ini lahirlah berbagai aliran dalam Islam. Khawarij muncul sebagai kelompok yang keluar dari barisan Ali karena menolak keputusan tahkim dalam Perang Siffin, bahkan menganggap orang yang menerimanya sebagai kafir. Murji'ah mengambil sikap menunda penilaian terhadap Ali dan Muawiyah hingga kiamat, sementara Syiah tetap mendukung Ali dan keturunannya. 3 aliran teologi besar pun terbentuk. Pertama, Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir. Kemudian yang kedua, Murji'ah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin. Yang ketiga, Mu'tazilah yang menempatkan pelaku dosa besar di antara mukmin dan kafir. Selain itu, lahir pula aliran Qadariyah yang meyakini kehendak bebas manusia, dan Jabariyah yang berpendapat sebaliknya. Kemudian 2 aliran teologi besar yang masih bertahan hingga kini yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah yang bersama-sama dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lahir sebagai respon terhadap pemikiran rasional Mu'tazilah dan menegaskan pendekatan yang seimbang antara wahyu dan akal. Nabi telah mengabarkan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat, yakni Al-Jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumlah ini menggambarkan banyaknya perpecahan yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap bijak dan menyikapi perbedaan agar tercipta perdamaian, terutama di Indonesia yang penuh keberagaman. Untuk jawaban soal yang selanjutnya, apa saja keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum? Nah, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah generasi terbaik umat Islam. Mereka hidup bersama Nabi, beriman, dan mengenal dalam keadaan Islam. Di antara mereka yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 sahabat yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Ia dikenal sebagai sahabat terdekat Nabi dan orang yang pertama membenarkan Isra Mi'raj. Abu Bakar memimpin selama 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar wafat di usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ia dikenal dengan ketegasannya dalam menegakkan keadilan. Di masa kepemimpinannya, wilayah Islam meluas sangat pesat. Umar menjabat selama 10 tahun 6 bulan dan wafatnya dalam usia 63 tahun setelah ditikam ketika sholat subuh. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Beliau terkenal sebagai orang yang sangat dermawan dan berjasa dalam pengumpulan mushaf Al-Quran menjadi satu yang resmi. Utsman memimpin selama 12 tahun kurang 12 hari dan wafat di usia 90 tahun karena dibunuh oleh kelompok pemberontak. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ia merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ali dikenal sebagai orang yang cerdas dan pemberani. Ia memimpin selama 4 tahun 9 bulan di tengah situasi politik yang penuh tantangan. Ali juga wafat karena dibunuh dan meninggal di usia 63 tahun.
Nabi Muhammad bersabda, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk, yang menunjukkan bahwa keempat sahabat ini adalah teladan utama dalam memimpin umat. Setelah Ali wafat, kekhalifahan sempat dipegang oleh putranya, Hasan bin Ali. Namun, demi menjaga persatuan umat, Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang menandai awal dari pemerintahan dinasti Umayyah. Alhamdulillah, tadi kita udah dengar penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin. Terima kasih buat Mbak Karima. Terima kasih kembali. Semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.